Pada suatu hari terdapat seorang pria yang tinggal di kerajaan yang terletak di tengah hutan belantara. Pria itu memiliki paras wajah yang tampan dan pria itu juga berprofesi sebagai penyawer biduan. Penduduk setempat seringkali memuji ketampanan pria itu tanpa mengucapkan Masya Allah. Sampai suatu ketika, pria itu terkena penyakit yang sedang panas dibahas saat ini, yaitu penyakit ain. Pria itu berubah menjadi sosok yang buruk rupa, yaitu bis. Setelah kejadian itu, buruk rupa pun pergi mencari dukun. Sampai suatu ketika ia menemukan seorang dukun. Dukun itu pun memberi satu syarat agar buruk rupa itu bisa kembali seperti wujud aslinya, yaitu bis harus bisa joget dengan kepala dan tangan yang berputar secara bersamaan sambil membaca tulisan yang diberikan oleh dukun itu. Namun, syarat ini hanya berlaku selama 1 bulan. Jika si buruk rupa tidak memenuhi syarat tersebut dalam 1 bulan, maka ia akan menjadi buruk rupa selamanya. Di samping peristiwa yang terjadi oleh si buruk rupa, terdapat sebuah keluarga kecil yang tinggal di pedesaan yang tidak jauh dari hutan. Keluarga itu hanya berisikan seorang wanita cantik yang bernama Bele, yang merupakan seorang biduan desa, serta seorang ayahnya yang bernama Maurice. Mereka berdua hidup bahagia, hingga pada suatu saat Maurice ingin pergi ke hutan itu dengan menunggangi seekor badak bercula 2 untuk mencari beberapa batu akik yang terdapat di pinggir sungai di sekitar hutan tersebut. Namun, pencarian itu pun gagal. Bele yaitu seorang perempuan berparas cantik yang senang menjelajahi hutan. Tak sengaja ia melihat konteks seekor badak bercula 2 yang merupakan peliharaan Maurice. Wah, indah seperti biasanya. Kontek. Sedang apa kamu di sini? Kau kesini bersama Papi. Di mana Papi, Teh? Papi di mana sih? Padahal sebentar lagi jadwal penyaweran. Kontek pun memberi isyarat kepada Bele untuk menuju ke dalam hutan. Kau membawaku ke sini. Apakah Papi di dalam? Aku harus masuk. Libur penyaweran sehari kurasa tidak apa-apa. Teh, kamu tunggulah di luar. Aku akan masuk mencari Papi. Bele pun masuk ke dalam bangunan itu. Bele dikejutkan dengan pemandangan ayahnya yang sedang berjoget di depan si buruk rupa. Papi! Bele pun bergegas untuk mendatangi ayahnya. Biduan kecilku. Hei kau, perempuan jahanam. Sedang apa kau di sini? Aku sedang berlatih. Kau yang siapa? Beraninya kau memanggilku dengan kata itu? Dasar buruk rupa. Ya, akulah si buruk rupa itu. Kau benar. Mendengar perkataan itu, Bele pun sadar dan teringat akan peristiwa mengenai pria tampan yang mendapat penyakit ain.
Jika kau ingin menahan seseorang di sini, kau bisa menahanku, tapi tidak papiku. Aku hanya membutuhkan seseorang yang bisa melatihku untuk berjoget. Aku bisa. Lepaskan papiku sekarang. Apa kau akan baik-baik saja? Aku akan baik-baik saja, papi. Aku hanya perlu mengajarinya berjoget. Lalu, siapa yang akan menjadi biduan hari ini, Bele? Tenang saja, papi. Aku akan kembali setelah mengajarinya. Jadi, mulai sekarang kau yang mengajarku. Cepat! Mulai detik itu, Bele pun menjalani hari-hari selanjutnya dengan menemani, mengajari, dan menghabiskan waktu bersama si buruk rupa. Beberapa hari pun dilewati, sampai akhirnya si buruk rupa sudah mulai bisa berjoget dengan teknik yang sesuai diperintahkan oleh dukun itu. Karena hampir 1 bulan Bele dan si buruk rupa menghabiskan waktu bersama-sama, tumbuh perasaan cinta satu sama lain. Apakah kau siap? Tidak, aku tidak siap. Aku tidak bisa melakukannya. Bisa. Kau pasti bisa. Tak sadar, waktu telah menunjukkan pukul 23.57. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, si buruk rupa pun menjalankan ritual berjoget sambil membaca mantra yang diberikan oleh si dukun itu. Akhirnya, buruk rupa itu pun tetaplah menjadi si buruk rupa, karena sesungguhnya percaya kepada dukun merupakan perbuatan syirik atau menduakan Tuhan. Dan seharusnya yang dilakukan oleh buruk rupa yaitu berdoa dan hanyalah percaya kepada Tuhan, bukan dengan dukun.